Salam sejahtera Bapak Dusin dan teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wayan Nenggolan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum Astrodat yang keenam, di mana pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang grabs dan juga hips nanti di sini. Mana nanti untuk tantangannya itu kita disuruh membuat ada sebuah studi kasus, mana nanti di studi kasus ini kita disuruh membuat suatu program grab.java di mana nanti di programnya ini ada fiturnya itu kita bisa mencari jarak terdekat. Kemudian nanti kita juga bisa untuk di studi kasus heap kita disuruh nanti untuk mencari elemen terkecil dan juga mencari nilai max elemen pada stringnya itu. Nah, sini langsung saja kita masuk kepada program yang sudah kita buat. Mana kita akan mulai dari yang grab. Oke, di bagian di bagian grab ini kita akan mulai mulai dari ini import import ini. Ini adalah bagian atau library-library yang kita gunakan untuk bagian grab.java ini. Kemudian di sini ada kita masuk ke deklarasi struktur ya ini, di mana di sini ada private hashmap, uh, hashmap string integer, adj list, sama dengan new hashmap. Nah, ini si ADJ di sini adalah sebuah variabel inti dari si graph, di mana nanti si hashmap ini dia itu adalah kunci atau ya key-nya dari si vertex kita, dan dan nilai atau value-nya itu adalah daftar tetangga dari titik tersebut. Nah, di sini kan ada dia hashmap string integer. Artinya ini dia mempresentasikan si tetangga kita itu nanti. Kuncinya adalah nama tetangga, dan integer itu adalah bobot weight-nya nanti dari sisi edge-nya atau sisinya yang akan menghubungkan mereka. Nah, sini nanti ada kita akan menambahkan vertex di sini. Ini kita akan menambahkan vertex dan edge kita. Di mana di sini ada mana put if absent. Ini nanti tujuannya untuk memastikan jika titik itu dia sudah ada dan kita tidak akan menimpanya lagi atau menghapus data yang lama. Nah, jika belum ada, maka dia akan membuat hashmap kosong sebagai tempat penyimpanan tetangganya nanti. Kemudian kita di sini juga akan menambahkan si edge-nya juga. Kemudian kita akan masuk ke bagian add edge dengan bobot eh, yang akan ada di untuk studi kasus kita. Nah, fungsi ini tujuannya nanti dia akan menghubungkan dua titik, di mana nanti di sini ada graf tidak berarah atau undirect, di mana nanti dia akan memastikan bahwa kode akan menambahkan V2 ini, dia akan menambahkan V2 ke dalam V1, ke daftar tetangganya V1. Dan kemudian sebaliknya juga dia akan menambahkan daftar V1 ke dalam si P2. Nah, kemudian nanti di sini ada kondisi if, dia akan mengecek apakah kedua titik tersebut sudah melalui add vertex. Kalau dia belum, maka si edge tidak akan dibuat di sini. Nah, kemudian kita masuk ke di sini ada print graph. Print graph ini artinya nanti di sini kita akan mencetak seluruh isi dari struktur data kita. Karena kita menggunakan hashmap, maka outputnya nanti akan terlihat melalui format JSON sederhana. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian studi kasus kita, di mana studi kasusnya ini kita disuruh studi kasus algoritma Dijkstra untuk mencari jarak terdekat. Nah, di mana di sini nanti uh, ada fungsi distance. Distance ini adalah sebuah map, ya, map kita. Ya, ini is map, sebuah map kita untuk menyimpan jarak terpendek yang ditentukan yang kita temukan sejauh ini dari titik asal kita eh, ke setiap titik lainnya. Nah, dari sini nanti di sini juga ada nanti yang namanya fungsi priority queue, di mana di priority queue ini nanti ini adalah antrian prioritas yang akan selalu mengeluarkan node kita dengan jarak terkecil terlebih dahulu. Nah, di mana nanti ini adalah kunci efisiensi dari algoritma Dijkstra kita. Nah, kemudian kita masuk untuk proses pencariannya, di mana di proses pencariannya di sini
Kita akan menggunakan fungsi ini, while ini, di mana nanti di while ini, oh ya, sebelumnya saya lupa. Di sini integer max value ini kenapa distance diisi awalnya ini nanti akan diisi oleh integer max value atau integer max value ini artinya dia simbolnya itu tak terhingga di sini. Nah, sehingga ya si distance itu jaraknya itu di sini awalnya diisi dengan jarak yang tak terhingga. Nah, kemudian di sini distance itu dibuat startnya itu nol dan juga kita akan menambahkan sebuah node di mana startnya juga nanti jadi nol. Kemudian kita masuk ke bagian pencarian kita atau loop utama kita di mana nanti di sini ada fungsi poll ini. Di mana fungsi poll ini dia akan mengambil node paling dekat dari titik asal. Kemudian di sini ada di sini nanti juga ya di sini juga nanti dia akan membahas di mana di sini nanti ada edge relation di mana nanti di edge relation ini untuk setiap tetangga maka nanti di sini kita akan menghitung jarak dari start ke titik ini ditambahkan nanti dengan si ini ke titik ini ditambahi dengan bobot dari si tetangganya. Nah, kemudian jika hasilnya itu eh, jika hasil hitung barunya itu atau nih new di sini ini new di sini lebih kecil daripada jarak yang sebelumnya ini lebih kecil daripada jarak yang sebelumnya maka dia akan datanya akan diperbarui. Kemudian jika targetnya tidak tercapai maka dia fungsi akan keluar dari loopingannya. Ya. Kemudian kita akan masuk ke bagian helper class. Apa sih guna helper class ini? Dia adalah sebagai kelas pembantu, di mana sederhananya dia nanti akan menyimpan pasangan dari nama dan si jaraknya, distance Nah, di mana nanti kelas ini digunakan dalam si priority queue kita, agar nanti antrean tahu mana nanti nama titik yang harus diproses terlebih dahulu berdasarkan nilai si disknya ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian berikutnya. Untuk di bagian berikutnya, kita akan masuk ke bagian si heap.java-nya. Nah, kalau di heap.java ini, tadi kita disuruh untuk membuat yang namanya eh, elemen heap.java di mana nanti harus ada elemen terkecil dan juga nilai max elemen pada streamnya. Nah, di mana nanti di sini kita berarti di sini akan mencari nanti namanya nilai max help di sini. Di sini kalau kita masuk mulai dari eh, bagian code awal kita. Ini adalah kelas heap eh, ya kelas heap tugas dasar kita atau max heap untuk kita masuk ke tugas studi kasus heap kita. Nah, di sini kita akan ada konstruktor untuk inisial si heap kita. Nah, nanti dibuat di sini publik. Kemudian di sini dibuat sebuah release dinamis. Kemudian kita akan mendapatkan list elemen dari dalam heapnya. Di mana nanti cara membuatnya itu kita akan buat public list integer get heap untuk mendapatkan listnya. Nah, kemudian dia akan nge-return si array list dari si heapnya. Nah, kemudian di sini ada private integer left child. Private integer left child. Kalau yang left child ini berarti dia nanti dia akan menghitung posisi anak kirinya itu di mana nanti di sini dia akan nge-return nanti dua kali indeksnya atau dua i ditambahi dengan satu. Nah, kemudian nanti kalau yang right childnya dia nanti dia akan menghitung posisi anak kanan di mana nanti cara menghitungnya dua i tambah dua. Kemudian kalau dia untuk menghitung parents indeksnya dia akan eh, nanti i kurang satu atau indeks kurang satu dibagikan dengan dua. Nah, kemudian di sini ada fungsi swap. Di fungsi swap ini nanti dia akan menukarkan dua elemen dalam list, di mana nanti ini berfungsi sebagai operasi dasar kita yang kita gunakan untuk melakukan penyesuaian posisi nantinya di sini. Nah, kemudian kita akan memasukkan sebuah nilai baru ke dalam heap, di mana nanti kita akan nge-insert. Di insert ini kita akan memasukkan data baru. Di mana nanti dia akan mengikuti prinsip bubble up atau dia nanti naik ke atas nanti. Di mana nanti data tersebut akan dibandingkan dengan data induknya. Nah, tadi kan ini dia max heap. Berarti jika ada data yang lebih besar daripada induknya, maka mereka di swap atau ditukar. Nah,
Proses ini akan berulang sampai nanti data tersebut berada di posisi yang benar. Di mana posisi yang benarnya itu artinya berarti dia tidak lebih besar lagi daripada si parentnya. Nah, atau sudah sampai di akarnya. Nah, kemudian di sini ada fungsi sing down. Sing down ini nanti ini adalah berfungsi untuk memperbaiki struktur heap kita dari atas ke bawah, di mana nanti digunakan setelah kita nanti menghapus elemen si akarnya. Nah, di mana nanti di sini ada fungsi eh, mencari siapa yang terbesar antara simpul itu sendiri, eh, simpul itu sendiri, anak kiri atau anak kanan. Ya, anak yang kanan. Nah, jika salah satu anak lebih besar, maka nanti di sini dia akan ditukar dengan dia akan ditukar dengan si anak yang terbesar itu. Kemudian nanti proses ini akan berlanjut sampai ke bawah sampai simpul tersebut nanti lebih besar daripada semua si anaknya. Sampai si max index itu lebih besar daripada semua anaknya. Baru dia nanti akan keluar daripada loopingannya. Dimana nanti kalau dia sudah lebih besar daripada semua anaknya, berarti dia sudah mencapai dasar pohonnya. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke bagian fungsi untuk menghapus elemen root atau eh, remove, di mana nanti di sini fungsi ini akan menghapus dan mengembalikan nilai terbesar, di mana nilai terbesarnya itu berarti nilai akarnya, di mana jika dia is empty, berarti kalau jika heapnya kosong dia akan kembalikan nol. Nah, jika heapnya itu sama dengan satu, maka dia akan return heap remove. Nah, di mana artinya dia akan langsung dihapus dan dikembalikan ya dan langsung dikembalikan. Nah, jika dia nanti lebih daripada satu, berarti nanti dia akan nge-return, kita akan menyimpan nilai akarnya atau indeksnya dulu, kemudian kita akan pindahkan elemen terakhir eh, ya ke heap set ini, nih ke heap set ini mana nanti dilakukan untuk struktur pohon kita atau kita tetap aman dan lengkap. Dan di sini ada sink down nol. Ini nanti tujuannya untuk mendorong elemen kita eh, agar turun ke posisi yang tepat, agar sifat si max heapnya itu terjaga. Nah, maka dia akan nanti nge-return si max value-nya. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian studi kasus yang diminta. Di mana di bagian studi kasus ini nanti ada find smallest atau mencari elemen terkecil ke K menggunakan min heap. Nah, di mana nanti di sini fungsinya akan mencari angka terkecil ke K dari sebuah array yang kita punya tadi, array heap tadi. Di mana nanti dia akan memasukkan semua angka ke dalam priority queue pertama. Setelah dimasukkan, di mana kenapa dimasukkan ke priority queue? Karena secara default priority queue-nya ini adalah si min heap-nya dulu. Atau nilai terkecil terkecil yang ada di atasnya. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke bagian fungsi. Di sini kan ada nanti ini. Nah, dia akan masuk ke loopingannya. Eh, di sini ada for integer n titik dua nums. Dimana nanti dia akan min heap it add daripada si n-nya. Nah, di mana nanti di kondisinya itu ada ini integer res-nya itu dibuat sama dengan min satu dulu. Kemudian nanti berarti dia for i sama dengan nol, i-nya lebih kecil daripada k, i increment. Kemudian dicek kondisinya. Jika min heap itu adalah is empty, maka si resnya itu adalah min heap poll. Ya, min heap poll. Berarti ini menandakan artinya dia akan melakukan poll, di mana nanti dia akan mengambil dan hapus sebanyak k kali. Iterasi k-nya ini akan menghasilkan angka terkecil dari ke k-nya ini. Contohnya kalau kita masukkan nanti dia array-nya contoh 10, 10, 5, 20 lah. Nah, dan 3. Nah, di mana nanti kan eh, K-nya itu kalau misalnya kita buat sama dengan K-nya itu sama dengan 2, maka pol yang pertama adalah berarti pol yang pertama itu adalah si 3, pol yang keduanya itu adalah si 5. Maka hasilnya 5 kalau K-nya kita buat 2. Nah, gitu dia. Nah, kemudian kita masuk kepada studi kasus yang kedua yaitu mencari nilai max elemen pada stream angka. Dimana nanti kita akan ada stream di sini dan dia akan mencatatkan angka terbesar
yang pernah muncul saat itu. Dimana nanti cara kerjanya itu kita akan membuat nanti di sini ada variabel current max, di mana di variabel current max ini eh, dengan dia itu adalah dengan nilai terkecil yang mungkin. Makanya di sini integer min value. Kemudian nanti di setiap angka baru yang masuk dari array dia akan dibandingkan dengan si current max-nya. Di mana jika angka baru itu lebih besar daripada si current max-nya, maka dia akan memperbarui current max-nya, di mana current max-nya itu akan dibuat sama dengan n. Nah, kemudian dia nanti akan menyimpan current max ini ke dalam daftar list integer kita itu. Nah, kemudian di sini dia akan ada di sini resultnya itu adalah add dari current max-nya itu. Nah, di mana nanti contohnya itu kita misalkan masukkan angka input 2135. Maka kalau angkanya 2 masuk, maka maksnya itu sementara adalah 2. Kemudian setelah angka satunya masuk, eh, dia maksnya itu masih 2. Nah, kemudian setelah angka 3 masuk, berarti maksnya itu jadi 3. Kemudian setelah angka 5 masuk, berarti maksnya itu jadi 5. Nah, kalau kita tambah satu lagi misalnya aja angka 2, maka kalau angka 2 lagi, angka 2. Angka berapa ya? Angka 4 lah. Nah, kalau kita saat angka 4 masuk, maka maksnya itu masih tetap di 5 nanti di situ dia. Nah, kemudian kita akan menjelaskan di program app. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan atau mulai menjalankan program app.java kita. Kita akan mengetes apakah program ini dapat berjalan dengan lancar. Oh ya, sebentar. Kita belum masuk ke bagian kita belum masuk. Ntar. Nah, kita baru masuk ke file Maven kita. Tadi. Kemudian kita coba jalankan lagi tadi. Oh ini, sorry. Ini ya. Bentar, masuk ke CD kita, baru. Nah, baru kita tes. Nah, cuman di sini, sorry tadi. Di sini sudah terlihat ada beta sendo di kasus graf kita. Di mana di sini kasih tahu struktur bahwa program kita ini sudah berjalan dengan lancar. Kemudian di sini sudah dikasih tahu jarak terdekatnya untuk yang grafnya. Ini mencari jarak terdekatnya dari sili scrap kita. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya di bagian aktivitas heap kita, di mana heapnya itu setelah diinsert itu di seperti ini, mix heapnya. Kemudian nanti elemen yang di remove adalah 95. Setelah eh, heap kita setelah di remove nanti dia akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian untuk studi kasih sip satu lagi, di sini nanti dikasih tahu area kita adalah 17289. Kemudian kita dikasih tahu K-nya 3. Nah, maka nanti kita akan mencari elemen terkecil dari sampai ke si K3 nantinya. Nah, kemudian di sini nanti ada stream array-nya. Di mana jadi stream array-nya ini adalah 152936.
Dan hasil nilai max outputnya itu ini, itu 55,999. Nah, kemudian kita akan mencoba mengecek MVN-nya. Pertama MVN clean package dulu kita buat.